Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand dan Mr. Lee Kuli. saat ini kita lagi ada di Cafe The Warung di daerah Bondowoso. Ya, tempatnya sangat-sangat bagus Asri, ya, asri. Sejuk Pak Dokter ya. Sejuk di daerah Bondowoso. Jadi kalau kamu kesini silahkan. Dan klasik Pak Dokter ya. Yap. Nah, nanti ini yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara membuat hand sanitizer dan disinfektan Disinfektan yang alami Pak Dokter. alami dan berbahan non alkohol. Non-alkohol. Dan Karena- mudah didapat. Mudah dapatkan karena saat ini banyak banget ya teman-teman yang bilang bahwa Bahan-bahannya bahan juga sulit. alkohol dan lain-lainnya itu susah didapatkan, dan kalaupun ada harganya sudah Sudah gila-gilaan. gila-gilaan. Dan ini pencampurannya lebih sederhana gitu Pak Dokter. Pencapaian lebih sederhana dan sudah teruji dengan WHO dan juga ada jurnal-jurnal internasionalnya. Penelitiannya jelas, Berarti ini tidak ala-ala lagi nih Pak Dokter. bukan ala-ala, Meskipun bahan sederhana. meskipun bahan sederhana. Oke. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Pertama adalah bahan-bahan alami. Nih, Sirih. ada daun sirih ya. Daun sirih ini bisa kamu bikin hand sanitizer ya. Itu sudah ada yang bikin. Mendingan kita kasih contohnya aja lewat video ya. Video. Karena kalau kita bikin ya sudah ada yang ahlinya Sudah ada ahlinya. yang Jadi, sedang bikin, kita hanya mencontohkan itu Pak Dokter. mencontohkan dan memberikan ini bahwa sesuai ada jurnal penelitiannya bahwa sirih memang mengandung antibakteri. Nih videonya nih. Kita akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer dari tanaman, ya, dari alam. Jadi kita gunakan ini daun sirih, ya. Setelah dicuci kita bisa mengambil sendiri dari halaman, ya. Kita cuci, kemudian diangin-angin supaya kering. Kemudian dipotong-potong, dipotong kecil-kecil. Jadi dipotong-potong. Setelah itu kita siapkan air, kita masukkan jadi 50 gram daun sirih kita masukkan dalam 200 ml air. Nah, air ini sudah air masak gitu kan. Nah, kita rendam, kemudian kita ambil panci gitu ya. Kita isi air, kemudian wadah tadi yang berisi air dan daun sirih kita masukkan. Jadi kayak apa ya? Kalau masak kayak di tim gitu ya. Kemudian kita taruh di atas kompor, kita nyalakan, apinya kecil saja. Jadi suhunya kalau di air daun sirihnya tadi sekitar 90 derajat lah ya. Mendidih kan 100 derajat, 90. Kita diamkan selama 30 menitan kira-kira. Nah, setelah itu disaring. Disaring nanti akan dapat ekstrak seperti ini. Jadi daun sirih ini mudah teroksidasi karena bahan-bahan yang terkandung di dalamnya gitu kan ya. Kemudian untuk penyimpanan bisa, kalau sudah disaring bisa kita masukkan dalam lemari es. Nah, tadi berarti dari 50 gram menjadi 200 gitu kan ya. Berarti dia 25% ya dari bobot daun sirihnya tadi. Kemudian bisa kita tambahkan jeruk nipis. Karena tadi ekstraknya mudah teroksidasi, kita tambahkan jeruk nipis. Karena dalam jeruk nipis kita tahu dia mengandung asam ascorbat yang berfungsi sebagai antioksidan. Dan juga ada daya antibakterinya, antiseptiknya. Jadi daun sirih sendiri antiseptik ditambah dengan air jeruk nipis yang juga berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri gitu ya, antiseptik. Kemudian dicampur. Jadi ini kita sudah siapkan ekstrak daun sirihnya. Kita gunakan kadar 15%. Kemudian jeruk nipisnya 8%. Artinya untuk 100 kita butuh 8 mili. Jadi kalau daun sirihnya sekitar berapa mili? Ya, 75. Sudah kita aduk, kita tambahkan air. Sebetulnya yang bagus supaya tidak berwarna, ini kemarin kami sudah coba. Ya. Pada saat penyaringan, tadi ditunggu dingin dulu daun sirihnya, kemudian jeruk nipisnya kita masukkan dulu dalam wadah penyaringan, baru daun sirihnya kita saring di situ. Sehingga dia tertahan ya, tidak berubah warna. Seperti ini kita kemarin bikin masih jernih. Ini kan sudah kemarin ya, jadi warnanya agak kekuningan. Jadi memang kalau untuk daun sirih ini baunya masih memang bau daun sirih. Tapi ini efektif. Jadi pada saat itu sedang ada wabah virus flu burung ya, itu dibuat jadi kadar daun sirih yang 15% ke atas itu bisa sama efektifnya dengan yang etanol tadi untuk kemampuan mengurangi jumlah bakterinya. Nah, udah kan? Itu videonya. Sudah jelas kan? Sudah dari ahlinya langsung. Teruji secara klinis Pak Dokter. Ya iyalah, wis ahlinya kok. Tapi ini tidak bisa untuk desinfektan ya Mas? Nanti disinfektan lain sendiri. Kita ngomong hand sanitizer dulu yang alami. Ya. Yang kedua apa Pak Dokter? Yang kedua adalah ini. Ini nama Jawanya kelor. Kelor. Bahasa ilmiahnya moringa. Nah, moringa ini kita menggunakan bubuknya ya. Ini sekitar 4 gram atau 1 sendok makan, Bos. Jadi 1 sendok makan penuh Pak Dokter ya? 1 sendok makan penuh moringa. Nah, ini merupakan
dry hand sanitizer. Oh, Jadi kering. hand sanitizer yang bentuk dry ya. Ya. Ya, kalau semuanya gini mungkin agak susah ya. Jadi bisa dikit-dikit aja, tapi sekitar nanti ujung-ujungnya 4 gram. Ya, ups, jatuh. Jadi kamu giniin ya sebagai dry hand sanitizer. Dan ini sudah ada jurnal penelitiannya, sudah terbukti ya, 4 gram moringa, dried moringa ini bisa membunuh bakteri. Terus ini ditunggu sampai berapa menit setelah Sekitar melakukan 1 sampai 3 menit. Jadi Ya. 1 sampai 3 menit baru dibilas, bukan Dibersihkan. dibilas, dibersihkan ya. Ya. Nah, sekali lagi ini kalau kamu tidak menemukan hand sanitizer yang Mengandung alkohol. ya. Jadi kamu bisa menggunakan sirih ataupun moringa. Itu sudah terbukti. Jadi bukan ala-ala yang hanya sekedar katanya. Ini sudah terbukti dan teruji secara klinis. klinis. Sudah ada penelitiannya ya. Pasti kan saya selalu memberikan video-video kita ini, pasti selalu memberikan jurnal-jurnal penelitian yang ada buktinya. Bukan sekedar mencampur, Pak Dokter. Ya, bukan hanya main campur-campur. Yang ketiga apa, Pak Yang Dokter? ketiga adalah menggunakan larutan Baiklin atau Harpic. Ya, Baiklin atau Harpic ini saya nggak ngomong merek ya, karena memang ada kandungan sodium hipokloritnya. Oh, yang diperlukan sodium hipokloritnya itu, Pak Dokter. Sodium hipoklorit. Dan ini kalau kita lihat Baiklin ini kandungan sodium hipokloritnya, natrium atau sodium hipoklorit sama aja ya, itu 5,25%. Sedangkan yang Harpic ini 1,955. Nah, ini ada 2 cara, Bos. Caranya gimana, Pak Dokter? Kalau kamu menggunakan disinfektan Ya. bukan untuk tangan, maka konsentrasinya itu harus 0,5 Oh, 0,5. Persen. Kalau untuk disinfektan. disinfektan, terus Kalau untuk hand sanitizer atau untuk mencuci tangan, mencuci tangan itu menggunakan konsentrasi 0,05. berarti 0,5. Kalau untuk luar, kalau untuk tangan, Tangan 0,05. Jadi nolnya ditambahin. Terus Jadi- caranya supaya bisa mencapai 0,5 atau Gampang. 0,05 gimana, Pak Kita Dokter? ngomong Baiklin dulu ya. Kita nggak sebut merek, Nggak tapi sebut merek. kandungan pada Baiklin gitu Ya, teman-teman. ini ya. 100 cc. Hitung, Bos. 100 cc. 100 cc dikalikan. Saya dulu matematika Ya, ini. bolos, Pak Dokter. Ini contoh yang tidak benar. 100 cc dikalikan 100 dikalikan 5,25 5,25. dibagi, karena kita butuh disinfektan kan ya, dibagi 0,5. 0,5. Jadi sekitar 1050 cc. 1050 cc. Berarti kalau ini 100 ya, larutan akhirnya 1050, berarti membutuhkan air 950. Jadi volume air 1050 dikurangi volume dari lautan 100. Jadi itu air yang airnya kita 950. butuhkan. Gitu, Pak Dokter ya. Ya, tapi kalau bikin hand sanitizer butuhkan 0,05. Berarti 525 525 dibagi 0,05, 0,05 hasilnya 10.000 10.500 atau sekitar 10 liter. dikurangi 100, Pak Dokter. Dikurangi 100 berarti sekitar 10 liter 9 10 liter 40. Oh, 10,4 liter. Dan ini kalau menggunakan hand sanitizer, larutan klorin ini harus diganti tiap harinya. Oh, jadi harus diganti ya. Dek? Iya, tidak bisa dipakai terus-terusan. Jadi tidak boleh disimpan lama. nggak nggak bisa boleh. lama. Jadi bikinnya sedikit-sedikit aja. Nah, sedangkan kalau Harpic Terus, pun sama. Ini kita ngasih cara tapi tidak boleh dijual, Pak Dokter ya. Tidak boleh dijual karena Ini harus takutnya pasti dijual sama teman-teman. kalau yang sodium Harpic yang sodium hipokloritnya 1,95 nih. 1,95 ya sama, tinggal kali aja 190. Kita pakai 100 cc nih misalnya ya. Ini Ini apa? 500. 500. Jadi kita Contoh misalkan satu pakai ini. 100 cc. Yo, 1 cc. 100 cc. 1 cc dikalikan 1,95 1,95 dibagi 195 dibagi 0,5 untuk desinfektan. Pak untuk Dokter. desinfektan 100 cc ini butuh butuh 390 cc. Nah, kalau untuk hand sanitizer-nya atau untuk pencuci tangan
195 95 dibagi dibagi 0,05 jadi membutuhkan 3.900 dikurangi 100 berarti 3.800 air dicampurkan dengan 100 cc 100 cc Harpic Pak Dokter ya. Harpic. Dengan kandungan berapa? 1,95%. 1,95%. Jadi kamu nggak perlu takut ya dengan adanya wabah ini. Oke lah, ke alkohol biar dia borong semuanya. Kamu menggunakan ini aja. Dan ini aman Pak Dokter ya. Ini aman. Ada lagi bos sebenarnya yang lebih murah lagi itu. Oh, untuk ini. Kaporit. Oh, kaporit ya. Ya, tapi kaporit ini dia bentuknya Ya, bentuknya umpul. serbuk. Apa istilahnya? Ya hitung-hitungan saya nggak ngerti. Mungkin ada teman-teman yang mau bikin video silakan untuk membuat kaporit. Kaporit itu bagus juga untuk sebagai hand sanitizer ataupun disinfektan. Tapi itu sudah terbukti juga Oh Pak. iya sama. Ada WHO-nya, ini di WHO loh ya, bukan abal-abal. Terus untuk strong acid. Nah, strong acid water. Strong acid water ini memang bisa digunakan sebagai antibakterial. Tetapi bos, karena ini sodium pH-nya 2,5, otomatis dia akan mengiritasi. Ini strong acid water ini bagusnya untuk benda mati ataupun daging. Maksimal ke daging. Iya, jadi kalau kamu masak, kepengen nunjuk makanannya bersih ya tidak dikasih ada bakterinya, dikasih strong acid. strong acid water. Kalau untuk tangan Pak Dokter, Tangan kita tidak merekomendasikan Tidak disarankan, karena IPH tangan ini ketika kena 2,5 ya akhirnya terjadi efek terbakar. terus pH normal tangan yang bagus untuk tangan Ya, berapa sekitar Pak? 5 lah ya. Oh, jadi ini memang tidak cocok untuk Ya. tangan atau untuk kulit. Yang paling penting sebenarnya bukan ini. Yang paling penting adalah mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Tidak ada yang lebih bagus. Karena apa, Bos? Terus sabun apa Pak? Sabunnya mereknya bebas. Karena di dalam virus tersebut itu ada lapisan lemaknya. Nah, sabun ini dia bisa mengikat lemak karena ada proses saponifikasi. Jadi tidak ada yang lebih bagus daripada Daripada sabun. mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir. Jadi ini semua tidak bisa menghilangkan virus, hanya menghilangkan bakteri Pak Dokter Ya, ya. yang bisa Hanya sabun. sabun. Karena virus akan ikut dengan air itu Pak Ikut Dokter. dengan air mengalir, kemudian ada proses saponifikasi. Kasih. Karena virus ini bukan bakteri, bukan makhluk hidup. Dia benda antara benda hidup dan benda mati. Hidup enggak hidup, mati enggak mati. Pak. Yes, begitulah. Kayak kamu ya, kadang hidup, kadang enggak ya. Oke, cukup sekian dulu. Yang penting kamu sudah tahu, jangan percaya dengan hoax yang beredar bahwa semua itu adalah hoax untuk kepentingan mereka semua. Ya, akhirnya apa? Kita sama-sama kekurangan. Terus jangan suka menyimpan hand sanitizer ataupun Ya, disinfektan kasihan. yang lain. Oke, cukup sekian dulu. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.